Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya masuk surganya duluan, matinya duluan. Ada yang amin nanti duluan. Baginda Rasul idza takallama salah sama rotin, apabila berbicara senantiasa diulang 3 kali. Ini agak lebih mantap nih salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wa ijtanabul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Sallallahu alaihi. Para hadirin segenap sidang takziah rahimakumullah. Wabil khusus yang sangat kita hormati, kita muliakan, sekaligus kita banggakan putra putrinya dari almarhum Bapak Haji Duloh bin Haji Woan Husin Hasan Basri, sesepuh kita Mamanda Haji Udin, ketua DKM, guru kita yang sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Nana. Para hadirin jamaah dari Mushola Al-Falah, Bapak Ibu hadir rahimakumullah, tak lupa kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini dalam rangka memperingati 100 hari almarhum Bapak Haji Duloh bin Haji Woan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini mohon izin pengatur acara berapa waktu kultumannya? Kuliah 7 menit, 70 menit apa 700 menit? Apakah ada tuntunan dari baginda Rasul memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul 1000 tahun, 1000 hari ya nyewu, sehingga kita senantiasa memperingati seperti ini. Baginda Rasul pernah menyatakan, mamin muslimin wala muslimatin usibabi musibatin fatadakaroha walau ba'da tuli ahliha falahu ajruha kayawma usib. Tidak ada seorang muslim laki-laki ataupun perempuan, orang yang beragama Islam disebut muslim. Tidak ada muslim laki-laki ataupun perempuan usibabi musibatin mendapat musibah. Bu, Bapak, musibah itu sesuatu yang bikin kita bingung, buat kita keter, bikin kita was-was, itu musibah. Kata lagi kumpul-kumpul begini nih, Bang Taufik, bos mati lampu, itu musibah. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang beriman apabila tertimpa musibah ujian dari Allah refleks
lidahnya ingat Allah, berzikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Dulu hanya Allah wahdah, Allah sendiri. Setelah itu Allah ciptakan bumi, langit beserta para penghuninya, termasuk kita. Lahir dari rahim ibu kita, ya, menjadi bocah, remaja, tua, terus meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau musibah mati lampu, memang nggak perlu diumumin di mushola di masjid, tebak mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi lampu jam 9 mati, ukuran jati asih nggak perlu. Tertimpa musibah, patada korohat, terus mengenang, mengadakan peringat ulang jasa-jasa almarhum. Tidak bisa mendapat gelar S1, S2, Kang Usi, adik-adiknya. Itu tanpa jasa-jasa besar dari kedua orang tua, ibu dan ayah. Setiap saat, setiap detik mereka senantiasa memikirkan bagaimana agar putra putrinya jadi orang sukses beriman. Bang Husin, kalau ente itu menghajikan almarhum semasa hidup dari sini gendong ke Saudi Arabia, pepek, itu belum lunas jasa-jasa mereka, belum, nggak ada apa-apanya. Walaupun kita susah payah membayar jasa-jasa mereka. Nah, apa upah yang Allah berikan pada hari hak meninggalnya almarhum? Jadi hadisnya panjang, kita ambil ujungnya saja. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, baginda Rasul menyatakan kalau keluarganya itu rela, ikhlas di hari hak meninggal. Contoh orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita sayangi, entah ayah, entah ibu, entah istri, suami, putra putri, orang yang sangat kita cintai diambil oleh Allah, sedih nggak rasanya? Sedih luar biasa. Biasanya ada tempat curhat, tempat musyawarah, tempat kebeka. Apa itu kebeka? Bahasa mana? Hari ini diambil oleh Allah. Ada ruangan yang hampa dalam dada ini, terembus secara paksa. Maka di hari hak meninggal itu ada yang guling-guling di tanah, ada yang cakar-cakar rambut, ada yang robek-robek baju. Dalam artian tidak rela, tidak jelas kenapa ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya. Ada yang begitu ya? Ada. Nah, pada hari hak meninggal itu kata Allah itu menggelar sebuah dialog nasional. Allah bertanya kepada para malaikat khusus bagian pencabut nyawa. Banyak sekali malaikat yang hadir pada saat itu. Kata Allah, mada yaqulu abdi, apa yang terucap dari keluarga almarhum Haji Duloh? Apakah mereka rela ikhlas? Apakah mereka warasulah? Hari ini, tahun ini, detik ini ayahnya diambil. Warasulah bahasa mana? Sunda. Tidak terima. Kenapa ayahku diwafatkan? Kenapa ibuku dimatikan? Kenapa putraku diambil hari ini? Kata para malaikat, qalu hamidaka, ya Allah, keluarganya itu memujimu. Itu aja ya, tinggal dibandingkan saya. Itu kalau bahasa sekarang, bahasa bandingkan memuji Allah itu alhamdulillah. Di sini kalau memuji Allah gimana? Sama nggak? Sama. Alhamdulillah ayah saya meninggal, ada yang begitu. Alhamdulillah emak saya meninggal, ada yang begitu. Hartanya banyak, depositonya pembalatan, brong digulung, brong dipantok, malayah di tengah, ini masih jabri di bibir, si jabrong di kolong. Ngerti gak si jabri gitu? Pokoknya hartanya gua kuasain gak? Ada yang begitu. Adik-adik gua gak gua bagi, ada yang begitu? Ada aja kan yang gak gelom ya. Medit mana ya? Orang tuanya meninggal, sahabat nyariin sertifikat. Tapi bukan alhamdulillah yang seperti ini. Bukan yang seperti ini. Alhamdulillah dalam artian rela, ikhlas, ayahnya diambil oleh Allah tahun ini, hari ini, detik ini. Itu ikhlas itu sesuatu yang sangat sulit.
Saya pernah diundang tausiah Jakarta Timur tuh, Bang Usin. Jadi yang meninggal itu Haji Fatoni, istrinya masih muda, lemon, gemoy, wahenor, cemor. Sebelum tausiah saya bilang, bu, tuh, ini sudah kita keren, duren. Itu apa yang mau pakai topi putih atau topi hitam, apa yang itu gagah pakai tangan pendek, tinggal ini apa nih? Sejatinya Ustaz boro-boro saya mikirin kawin lagi. Ini dunia terasa gelap, langit seakan runtuh, kedua kaki kok saya yang kokoh gak sanggup menyangga tubuh saya. Ini gambaran betapa sedihnya ditinggal oleh orang yang sangat kita cintai. Tapi walaupun dalam musibah kematian, kata para malaikat, hamidaka, mereka itu memujimu. Jadi tambahan wawasan ya Bang Usin. Kalau tertimpa musibah di awal ucapan alhamdulillah, dalam artian rela ikhlas menerima musibah yang Allah timpakan kepada kita. Wastarja'a baru disambung dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kan kata baginda Rasul, umur umatku, bahwa umur umatku itu masa dipanennya baina sittin wa sab'in, berkisar antara 60 dan 70 tahun. Jadi Pak Haji Udin, kalau ada yang hadir di sini umurnya 69 tahun 11 bulan, hati-hati tuh, tinggal sebulan lagi. Udah makan aja ya, apa saja, jangan pantang-pantangin. Nah itu hadirin, kalau di Pandeglang itu kan banyak pohon kelapa tuh. Itu kalau kita berbicara panen bulan Ramadan nih, tinggal 10 berapa? 2 minggu lagi ya. Itu yang dipanen kelapa tuh yang muda-muda. Hati-hati nih, ente yang muda-muda nih. Ya, sebab umur itu bukan masalah nomor urut. Kalau urut misalkan A nih, tahun ini Abdullah itu, ya. Besok B itu, yang namanya pakai Bobby, ya. Besok tahun C itu Khairil Anwar, Cherry, Mansurudin masih lama di belakang. Ya. Kadang umur itu masalah nomor cabut, nggak perlu tua muda. Itu kalau kita lihat di kuburan tuh, kuburan kebanyakan yang pendek-pendek. Ya. Almarhum waktu meninggal berapa usia? 76. Ini. Mudah-mudahan putra putrinya soleh-soleh semua. Nah hadirin rahimakumullah, karena kerelaan keikhlasan waktu hari hak meninggal, sekarang mengadakan peringatan ulang lagi, mengenang jasa-jasa baik almarhum, mengingat jasa-jasa almarhum pada hari haknya, kata Allah, atas kerelaan keikhlasannya ini tergambar refleks dari lahir alhamdulillah dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdi baitan fil jannah, kamu bangunkan sebuah istana yang sangat megah di surga buat keluarga almarhum, putra putrinya, anaknya, cucunya, abangnya, encangnya, encingnya dari almarhum, ponakannya. Kamu siapkan sebuah istana yang sangat megah di surga. Ini bagus sih. Itu hari-harinya. Setelah selesai itu dibangun istana. Ini kalau kita berbicara istana Jokowi indah nggak? Indah. Tapi tetap aja bahan batakonya dari material depan situ ya. Ini istana itu Bang Taufik, bahan batakonya dibalokkan emas murni. Gak ada manusia konglomerat pun sekalipun konglomerat mampu membangun istana yang bahan batakonya dari balokan emas murni. Selesai itu istana dibangun megah, besar, mercusuar. Bangun taman-taman. Itu taman-tamannya pasir-pasirnya terbuat dari intan mutiara. Coba kalau di sini Jatirasa, Jati Asih ada istana, pasir-pasir tamannya terbuat dari intan mutiara. Kayaknya tiap hari habis digondolin satpam. Selesai itu dibangun, kata para malaikat, ini ya Allah, apa namanya, istana ini terletak di komplek apa? Kalau di sini kan ada komplek Pemda, ya. Via Madani, Mandosi,
RSS real estate. Kalau real estate apa? RSS apa? RSS rumah sangat Sempit. sederhana, sangat sempit, susah selonjor sesama istri sekalipun. Itu RSS. Kata Allah, wasamu Baitul Hamdi, namakan istana ini terletak di komplek Baitul Hamdi, tempat orang yang senantiasa memuji kepadaku di saat tertimpa musibah kematian sekalipun. Itu pada hari-hari. Sekarang mengadakan peringatan ulang lagi, falahu ajruha yauma usim, maka keluarganya semua mendapatkan hadiah istana lagi. Yang kedua yaitu istana yang terletak di komplek Baitul Hamdi. Gak sia-sia kita kalau kita berbicara istana, bangun rumah aja Bang Taufik sulit, biayanya luar biasa. Ini istana yang sangat megah mercusuar. Gak sia-sia ini manusia. Itu datang undang bapak-bapak, ibu-ibu dengan biaya yang seperti ini. Allah bayar. Itu sertifikat yang kedua, istana komplek Baitul Hamdi. Lantas kita nih yang bertakziah kebagian ini Haji Usin, kita yang datang ke sini bantu keluarga Haji Dullah berdoa, ini yang datang istilahnya muazzi, sohibul musibah, muazzah, takziah Bang Taufik dalam Islam seperti ini, baca yasin, zikir, tahlil, baca doa. Jadi dalam Islam takziah itu dalam bukan datangnya pakai topi hitam, baju hitam, celana hitam, sepatunya hitam, payungnya hitam, mobilnya hitam, orangnya juga hitam. Bukan dalam Islam itu takziah seperti ini. Takziah itu akhirnya menghibur orang yang sedang berduka cita. Saya mau tanya, ini keluarga Haji Abdullah kalau kira-kira undang kita, tidak ada satu orang pun yang datang, tidak ada, sedih nggak mereka? Sedih dari orang itu. Jadi dengan kedatangan bapak ibu itu benar bersuka cita, senang. Artinya, kata baginda Rasul, man azza musobat. Takziah itu barang siapa menghibur orang yang sedang berduka cita, palahu maka buat mereka ajruha mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh sohibul musibah. Maka bapak ibu semuanya yang hadir insya Allah pulang membawa sertifikat istana komplek Baitul Hamdi. Ini satu poin lagi. Bagaimana cara kita bergaul sebagai etika kita yang hidup kepada yang mati yang bernama Haji Abdullah bin Wah, khusus keluarga ini. Khusus keluarga. Umumnya kita yang kenal kepada almarhum. Ini dalam sebuah perjalanan marhum Wijana Jatin baginda Rasul dikawani oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beserta para sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Dalam sebuah perjalanan bertemu dengan seorang jenazah lagi dimandiin, dikafanin, mau disolatin. Pas nama alaihi khairan, para sahabat yang kenal sepak terjang almarhum komentarin tentang amal solehnya. Ya Rasul, ini orang kaya murah, semaksi dia menjabat dan setelah pensiun nggak pernah menyakiti orang lain dengan perkataan atau tindakannya. Ada masjid butuh bantuan dia nyumbang, ada MCK jalan rumah sakit posyandu butuh bantuan dia nyumbang, ada fakir miskin, ada janda jompo, janda tua. Kecuali janda muda itu jatahnya Bang Taufik. Dikomentari tentang amal solehnya, kebaikan-kebaikannya dari A sampai Z. Pakola wajibat kata baginda Rasul wajib. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berikutnya summa marhum baginda Rasul berangkat lagi bijana yatim ketemu jenazah yang kedua. Para sahabat yang kenal sepak terjang almarhum, ya Rasul ini bajingan ini preman pasar nih. Ini tukang bobok, tukang taruh, tukang gedengan yang orang ini biang hebat luar biasa. Pernah mempermalukan orang, pernah menampar orang, pernah menfitnah orang, pernah merugikan orang. Dikomentari tentang kejahatannya. Pak
Qala wajabat, kata baginda Rasul, wajib. Umar ibn Khattab memberanikan diri bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, jenazah yang pertama engkau bilang wajib, jenazah yang kedua juga engkau komentarin wajib, walau wajabat apa yang wajib? Kata baginda Rasul, hada asnaitum alaihi khairun. Jenazah yang pertama kamu komentarin tentang kebaikan, pawajabat tahul jannah, maka wajib baginya surga. Itu baru menyatakan si pulang orang baik, si pulang orang soleh. Pantas itu kalau habis sholat jenazah tuh para ulama, para kiai suka menghadap ke timur kepada jamaah ya. Bertanya, ya ayuhal jamaah, kaifa tasyhaduna hadhil janazati khair. Ada yang pakai redaksi kata-kata kaifa, ada yang pakai ishhadu ala hadzal janazati khair, maka jamaah jawab khair. Si pulang orang baik. Ini upaya yang terakhir kita yang masih hidup, bagaimana agar almarhum ditempatkan di tempat yang sangat menyenangkan. Pantas waktu kita belajar di pondok pesantren Nusantara, waktu itu belajar kita bimbing itu ya. Wa qad tuzadu kana fi haswin kama kana asuha ilma man taqaddama. Betapa sahihnya ilmu ulama yang terdahulu. Ini sabda baginda Rasul yang segini ini dijadikan momen di mana agar orang ini masuk ke dalam surga. Sementara hada asnaitum alaihi syarron, jenazah yang kedua engkau komentari tentang kejahatan-kejahatannya, bahwa jabat tahun maka wajib baginya surga, wajib baginya neraka. Kenapa bisa demikian ya Rasul? Kata baginda Rasul, antum syuhada'ullahu fil ardh, kamu ini menjadi saksi Allah di muka bumi. Jadi apa yang kamu katakan ada dampak positif dan negatif buat almarhum. Kita bisa menarik kesimpulan dari sabda baginda Rasul ini, khusus keluarganya, putra putrinya, cucunya semua. Jangan sekali-kali komentarin tentang kekhilafan, kealpaan almarhum. Contoh misalkan lah pantas saja saya emang bisa ngaji, lawan kagak disantrenin sama ayah saya. Pantas saya nggak paham bahasa Inggris, lah kagak dikursusin sama ayah saya. Jangan, kita komentarin saja yang baik-baik. Kita katakan putra-putrinya, tidak ada orang yang soleh yang melebihi kesolehan ayahku. Di dunia ini tidak ada orang baik yang melebihi kebaikan ayah dan ibuku. Jelas. Nah hadirin rahimakumullah, masih boleh tambah di waktunya? Boleh. Kan apabila meninggal dunia seseorang setelah dimandikan, dikafankan, wajib disolati. Berapa kali takbir? 4. Enggak boleh 5 kali takbir itu, Pausin. Apalagi pakai rukuk sujud. Itu kemarin viral itu ya, orang sholat jenazah pakai SOP corona, pakai rukuk sujud. Gampang banget perintah orang yang nggak ngerti urusan suruh sholat jenazah. 4 kali takbir ini mampu menghantarkan almarhum mendarat mulus di alam kubur. Belum ada itu manusia di dunia yang mampu menciptakan pesawat secanggih apapun, mampu menghantarkan mendarat mulus di alam kubur, tapi 4 kali takbir ini. Jadi kalau doain orang lain itu diatur dalam itu sholat jenazah. Pertama, sholat takbir pertama itu adalah baca Fatihah. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat, baca sholawat bid'ah. Nih, lau anak ahlal ardi, kata baginda Rasul, seandainya penghuni bumi semuanya sedunia jauh bil hasanat, membawa amal soleh, walam tujad bihi sholawatun, tidak ada bacaan sholawat satupun, rudat alaihi, ditolak oleh Allah. Jadi begitu permintaan kita ada bacaan sholawat, langsung tembus sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Fatihah itu
baru kepada doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, sayangi si fulan. Ya Allah, luaskan kuburnya si fulan. Ya Allah, terangi kuburnya si fulan. Jadi kalau mau berdoa itu ternyata ada syarat-syaratnya. Fatihah dulu, ya, sholawat dulu. Tadi bukan Fatihah doang, Yasin segala macam. Nah hadirin rahimakumullah, ini syarat-syarat berdoa. Lantas ini kalau kita berbicara takziah, terus berbicara alam kubur, dan kita yakin ada kubur, ada nikmat kubur. Baginda Rasul itu meninggalkan 2 kurikulum Al-Quran dan hadis. Kalau kita di saat ujian, itu banyak guru, di antaranya guru kita ini Ustaz Nanang. Sekarang masih ada ujian nasional? Gak ada. Dulu zaman ujian nasional itu para dewan guru rapat. Kalau membocorkan soal kepada anak murid yang mau ujian, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Padahal urusan akhirat aja baginda Rasul memberikan bocoran-bocoran. Kenapa urusan dunia aja nggak boleh? Kalau saya itu boleh agar semua anak murid lulus. Begitu dihantar ke kuburan, itu selesai diadana di bawah mati dulu. Terus mulakin menghadap ke timur, posisinya berhadap-hadapan dengan jenazah, menghadap ke barat, kan gitu. Yang di alam kubur di dalam itu ya. Jangan dari timur ke barat tuh mulakin. Itu menjadi dari punggung, dari depan, jadi si mulakin menghadap ke timur. Nah ini bocoran. Idza ja'aka malakanil waqalani bika, apabila datang 2 malaikat, wa huma munkarun wa nakirun, yaitu malaikat munkar nakir, walayu si'a walayu hiba, gitu. Kata malaikat, kamu tidak perlu kaget, jangan capek. Wa huma khalqun min khalqillah, mereka itu makhluk Allah seperti kamu juga. Ini kan bocoran nih. Itu kuping itu berfungsi sampai di alam barzah, Allah jaga masih mendengar kata-kata mulakin yang mengajarkan. Nah hadirin rahimakumullah, pertanyaannya nggak banyak. Kalau misalkan Haji Duloh tadi 75 tahun, itu diinterogasi hanya 6 pertanyaan saja. Wa idza sa'alaka, apabila mereka bertanya kepada man rabbuka, sapa gustimu, siapa Tuhan? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kiblatuka, mana kiblatmu? Wa ma imamuka, siapa imammu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Maka si Qur'an kemudian faqullahu bilisanin fasih, jawab olehmu dengan lidah yang fasih, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Ini akan bisa menjawab apabila orang itu sudah melaksanakan sholat. Jadi amalnya yang enggak. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata ada kuncinya bagaimana agar kita terbebas dari yang namanya adab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan mana? Boleh, waktunya sedikit lagi. Man arada ayyan jua min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya. Barang siapa ingin terbebas dari adab kubur, maka beliau harus wajib melaksanakan 4 poin. Itu yang namanya Utsman bin Affan. Kalau berbicara adab kubur, nangis luar biasa. Tapi kalau berbicara neraka, cuek aja kan nangis. Ada orang bertanya kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa Anda itu tabki? Kalau kita berbicara masalah adab kubur, Anda nangis luar biasa. Beliau menjawab bahwa kubur itu awal manzilin min manazilil akhir. Kubur itu adalah tempat transit pertama kali menuju alam akhirat.
Faman naja barang siapa selamat di alam kubur, fama ba'dahu auhanu, maka setelah kubur itu jauh lebih mudah. Kalau orang di alam kuburnya itu selamat dari adab kubur, kata Imam Ali, jasadun bilahdin amina minal adab, jasad yang terwujud dalam kubur terbebas dari adab, itu adalah kebahagiaan yang amat sangat hakiki. Apa itu yang harus kita kerjakan? Pertama, bahwa hafadatus sholat, harus menjaga sholat lima waktu. Bu, suami-suami ibu suka rajin sholat ya, tepat waktu ya, semuanya. Tapi sholat Jumat doang ini. Sebab kalau tertinggal waktu nggak sholat tuh. Ya. Jadi apabila dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, siapa itu mengundang? Allah yang mengundang pada hari ini. Allah yang memberikan kita segala-galanya, memberikan mata, memberikan tangan, memberikan kuping, organ tubuh dan anggota tubuh. Coba kalau kita diminta oleh Allah bayar mulut Bang Taufik 1 triliun, ente 1 tahun, hidung 1 triliun, kuping 1 triliun. Ini Allah berikan gratis. Tapi di saat panggil kata itu. Padahal sholat itu juga bukan buat Allah, buat kita. Bagaimana ya Rasul kalau dipanggil kumandang adzan itu sholat di rumah? Yang kata baginda Rasul kan kalau di masjid di mushola 27 derajat ya, 27 triliun Allah bayar. Kalau sholat di rumah Allah bayar 1 triliun. Mas, sholat di masjid enggak, di rumah aja. 1 triliun dibayarnya. Biarin saya 1 triliun juga, murah di rumahnya. Biarin murah juga, saya mau sholat di rumah aja. Orang yang sholat di masjid 27 triliun ini dibayar 1 triliun malah di rumah aja. Kalau kira-kira ada pedagang seperti itu, dagangnya di rumah, orang itu waras nggak? Jawab, waras enggak? Kok diem sih Bu? Enggak waras. Jadi kalau ada orang sholatnya di rumah nggak waras tuh. Al-jabak mulal jabak, kata baginda Rasul. Ini dalam bahasa Betawi benar-benar medek orang itu. Man sami'a munadiya shalah, mendengar kumandang adzan sehat, falam tujibu, tapi tidak datang ke masjid. Inilah yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang akan membebaskan dari adab kubur. Poin yang kedua, wa qiraatul Quran, harus rajin membaca Al-Qur'an. Ibu punya Quran nggak Bu? Suka dibaca? Coba diterusin ayat yang saya baca ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayuni jazaa'an bima kanu ya'malun. Terusin Bu. Ini coba putra putri kita yang bocah nih, terusin. Qul huwallahu ahad, coba. Pinter putra putri. Coba satu lagi nih, surat apa, ayat keberapa? Wa qala wa safarila Split. Ayat apa itu? Surat apa? Pertama, sholat. Yang kedua, rajin membaca Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada hambanya Muhammad, al-muta'abbad ditilawatihi, dengan membacanya saja itu mendapat nilai ibadah. Belum lagi memahami maknanya, belum lagi mengamalkannya. Kalau kita punya wudhu, Allah bayar 100. Kalau di saat sholat, Allah bayar 300. Jadi kalau Yasin 2 huruf di saat sholat itu 600.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi ini meninggal baginda Rasul di saat ada di Tabuk. Pak Haji pernah mampir ke Tabuk? Tabuk, sedang di perang Tabuk baginda Rasul. Itu perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu kalau jalan kaki 1 bulan. Kalau kita hitung jarak itu dari Surabaya kemana kira-kira? 1 bulan jalan kaki. Jauh nggak? Jauh. Tiba-tiba datang rombongan malaikat, 70.000 malaikat dikawal oleh malaikat Jibril ke Tabuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada apa Jibril? Kami sedang sibuk berperang. Anda datang membawa pasukan, apa mau bantu kami? Bukan ya Rasul. Apa? Apakah Anda mau sholatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi yang sekarang meninggal di Madinatul Munawwarah? Begitu mulianya orang itu. Karena kalau sholat jenazah itu fardu kifayah ya Bu. Orang yang ada di sekitar itu, ini jauh perjalanan 1 bulan, ditawarkan agar ikut mensolatkan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah. Apa istimewanya, apa mulianya sahabat itu? Ya Jibril, kata malaikat Rasul. Kata malaikat Jibril, ini yang namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi, dia itu lebih banyak membaca Al-Ikhlas. Bukan tidak membaca Quran, dari Alif Lam Mim sampai Anas senantiasa dibaca karena para sahabat hafal. Tapi yang terbanyak di saat duduk, di saat berdiri, di kantor, di pasar, itu yang terbanyak baca surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai akhir. Kalau kita baca 3 kali sama dengan khatam Al-Qur'an. Kalau baca Yasin 1 kali sama dengan menghatamkan 10 kali Al-Qur'an. Ini keistimewaannya sampai baginda Rasul yang sedang berperang diminta untuk sholatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Yang begitu jauh itu bukit-bukit, gunung-gunung ditekan oleh sayap malaikat Jibril, diangkat itu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi jenazahnya sehingga kelihatan oleh baginda Rasul dan para sahabat dari Tabuk. Jadi sholatin jenazah. Sholli ala hadhihi janazati arba'ata quratin fardhu kifayati imam lillahi Allah. Ini betapa mulianya orang yang senantiasa membaca firman Allah Al-Qur'an. Jadi pada hakikatnya kalau orang sedang membaca Al-Qur'an itu sedang dialog dengan Allah. Man arada ayyatakallama sama Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa ingin dialog dengan Allah maka rajin baca Quran. Itu tidak ada ucapan yang dijawab kontan oleh Allah kecuali di saat sholat. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku mohon, aku menyembah. Pakai adawatul fasli. Hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Bebaskan corona. Jadikan kami rumah tangga ini itu rumah ribah repeh lafiqoh jinawi. Jadikan keluarga kami sukses sejahtera. Itu Allah tantang. Allah tantang. Kata Allah, lakan nusrati fid dunya wal akhirah. Aku wajib menolongmu selagi kalian masih hidup di dunia dan setelah kalian di akhirat. Ya, bapak-bapak, jadi harus minta kepada Allah lewat proses sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat, terutama tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bapak-bapak yang ingin kaya, ingin pangkatnya naik, jabatannya tinggi, hidupnya sejahtera, atau Bang Musin ingin nambah istri lagi? Ada istrinya kan? Ada. Jangan diaminin Bu. Jadi minta sama Allah, apa
apa saja. Wa bani adama hina yus'alu yaghdabu wasalil ladzi abwabuhu la yujabu. Bani Adam manusia, ayah ibu kita nih, Mama Dayunin, sekalipun kaya tuh orang tua kita, ayah ibu kita, hari ini minta dibeliin mobil, besok minta dibeliin rumah mewah, lusa minta dibikin perusahaan, seterusnya minta dinikahin, minta lagi, marah nggak orang tua kita? Wah, minta mulu, itu manusia. Padahal orang tua kita kaya lagi, marah, usaha sholat. Tapi Allah marah apabila kita tidak minta. Wasalilladzi abwabuhu la yujabu, minta kepada Allah yang pintu rahmatnya tidak pernah ditutup. Jadi yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga itu banyak bersedekah. Hari ini bersedekah, lusa bersedekah, terus 1 bulan tidak ada waktu yang tidak sedekah. Bang Taufik, saya itu punya tetangga baru dari Pondok Gede pindah beli rumah di sampingnya. Itu tiap hari sedekah. Ternyata masih di sana juga begitu. Apa aja, nasi, sayur, kue, itu hari-hari. Ini yang akan mengangkat derajat harkat martabat seseorang. Bahkan Nabiullah Ibrahim pernah ditanya, kata tetangganya, ya Ibrahim, wahai Nabiullah Ibrahim, limat takhadakallahu khalila, apa yang menyebabkan Anda mendapat gelar dari Allah, gelar Khalil, kekasih Allah? Kita bisa dapat gelar Khalil. Kata Nabiullah Ibrahim, mata wadaitu wa mata asyaitu illa akaltu ma'abdoib. Aku tidak pernah makan sarapan pagi, siang, dan sore kecuali makan beserta tamu. Udah kayak tadi pagi tuh Bang Taufik, itu sarapan pagi ada dulu tuh ya. Ini calon-calon Nabiullah Ibrahim kan kecil. Dan ini sholat, baca Quran, sedekah. Terakhir wakasrotu tasbih, banyak tasbih ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu yang masyhur. Padahal boleh ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan, itu boleh. Yang Malik ya Kudus itu pun bagian daripada zikir. Ini yang 4 ini, tudikul kubra, akan menjadi kubur jadi terang, waktu simuhu, dan luas. Jadi kalau ingin terbebas dari ada kubur, hari-hari laksanakan ini yang 4 ini, bocoran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ajaran baginda Rasul itu konsep yang dibawa oleh baginda Rasul untuk selamat dan bahagia manusia dunianya dan akhiratnya. Hadirin rahimakumullah, Al-Fakir membatasi diri. Mari sama kita berdoa khusus buat almarhum Bapak Haji Duloh bin Bonang bin Boan, umumnya keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya, ditambah amal solehnya, dilipat gandakan amal solehnya, dihapuskan semua kehilapan-kehilapannya, putra putrinya dijadikan anak yang soleh dan solihah. Hadirin rahimakumullah, bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mari kita berdoa khusus buat kedua orang tua kita agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayah ibu di surga, ya Allah, ini ada pantai reklamasi, ada tempat indah, ada tempat rekreasi, ada rumah makan, ada giant, ada mall, pelabuhan darat, laut, dan udara. Kok sertifikatnya milik saya ya Allah? Dari mana ini? Waktu di dunia saya tidak pernah bermimpi, berdoa, minta kepadamu, nggak pernah. Tapi ini kok sertifikatnya milik aku? Ini dari mana ya Allah?
Kata Allah, ada istighfari waladika, ini disebabkan putra putrimu senantiasa beristighfar memohonkan ampunan buatmu, ini upahnya. Itu mari sama-sama kita beristighfar. Redaksi kata-katanya Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, kita ulangi 4 kali bareng semuanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, 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 ampuni dosa kami, ayah ibu kami, ampuni dosa kami, ayah ibu kami, sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Selagi mereka ada, kami berpura-pura, setelah tiada hidup terasa hampa. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Ini doa ini khusus buat putra putrinya, umumnya keluarga yang lain. Minimal pada sholat jangan ditinggalkan 3 kali. Paham semua? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.